Bab 794. Ada kamu di sini, bagaimana aku bisa mendekatinya? Benar-benar enak. Tidak kusangka kakak ipar ternyata pintar memasak, di masa mendatang dia pasti akan sering datang untuk numpang makan. Itulah yang dipikirkan oleh George Kiao. Setelah menghabiskan satu mangkok sop, George Kiao menyodorkan mangkoknya ke arah Audrey Han. Apa aku boleh meminta satu mangkok lagi? Audrey Han melihatnya, wajah pria itu terlihat sangat berharap, seolah-olah sop ikan ini sudah membuatnya mabuk, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Bagi seorang koki, orang lain bisa menyukai masakan mereka, sudah merupakan sebuah penghargaan. Meskipun Audrey Han bukan koki, tetapi hidangan ini semua dia yang mempersiapkannya. George Kiao sangat menyukai masakan yang dia buat, bagi Audrey Han ini adalah sebuah pujian. Audrey Han tentu sangat senang, karena senang, Audrey Han langsung bangkit dan mengambil mangkoknya. Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Dan di saat itu, Golden Ye yang sedari tadi tidak mengatakan apapun tidak lagi bisa menahan diri, dengan dingin dia mengatakan, "Apa kamu tidak memiliki tangan?" Mendengar Golden Ye berbicara seperti itu mereka berdua kaget. George Kiao beradu pandang dengan Golden Ye, dia bisa melihat jelas peringatan yang muncul di dalam atas Golden Ye. George Kiao terdiam sejenak, menarik pandangannya dan bangkit, biar aku lakukan sendiri. Setelah itu dia mengambil mangkok yang ada di tangan Audrey Han, bangkit dan mengambil sop ikan untuknya sendiri, di dalam hati pria itu merasa panik. Koldi Yuchi pasti sedang cemburu karena kakak ipar mengambilkan sop ikan untukku, sementara dia tidak diambilkan. Dan di saat itu Audrey Han menyadari sedari tadi Golden Ye tidak menyentuh sumpitnya. Apa hidangan ini tidak sesuai seleranya? Audrey Han juga tidak tahu apa sebenarnya yang dipikirkan oleh pria itu, akhirnya dia mengambil satu mangkok, memasukkan sop ke dalam mangkok tersebut. Bagaimana kalau kamu minum dulu satu mangkok sop? George Kiao diam-diam memperhatikan Golden Ye. Golden Ye memperhatikan sop ikan yang ada di hadapannya, di dalam hati dia diam-diam membandingkannya sebentar, sopnya lebih banyak dari sop George Kiao, sekarang hatinya lebih enakan. Dia mengangkat wajahnya dan melihat Audrey Han dengan tatapan dingin. Kamu lumayan pintar juga. Sebenarnya Golden Ye juga tidak mengharapkan Audrey Han mengambilkan sop ikan untuknya, tetapi karena Audrey Han mengambilkan bagian George Kiao, dan tidak memperdulikannya, hatinya menjadi sangat tidak senang. Audrey Han melihat Golden Ye akhirnya menyentuh makanannya, mengangkat sop ikan dan meminumnya. Setelah pria itu meminumnya Audrey Han segera bertanya, bagaimana? George Kiao sangat menyukainya. Itu berarti sop ikan ini dimasak dengan baik olehnya bukan? Golden Ye melihat Audrey Han memperhatikannya dengan penuh harapan, wajahnya yang cerah dan matanya yang dipenuhi harapan seolah sedang memberitahunya, cepat puji aku, cepat puji aku. Tentu saja enak, Goldi Yuchi, asistenmu ini lumayan pintar memasak, aku rasa. Di masa mendatang kita boleh sering-sering numpang makan di sini. Mendengar hal tersebut, mata Goldi Yuchi langsung berubah dingin, suaranya juga berubah menjadi sangat dingin. Biasa saja. Mata Audrey Han yang tadi terlihat sangat berharap langsung berubah gelap, senyuman George Kiao juga menghilang dari wajahnya. Setelah cukup lama dia mengatakan, kamu ini, terlalu banyak menuntut, apa kamu kira semua orang sama seperti koki berkelas keluarga Yuchi? Datang makan di rumah orang lain, mulutnya jangan banyak pilih, yang benar saja. Tidak masalah. Audrey Han segera mencairkan suasana, menjelaskan, aku rasa yang dia katakan tidak salah. Aku juga tidak terlalu pintar dalam urusan memasak, masakan buatanku tentu tidak seenak itu, ayo makan. Setelah mengatakannya, Audrey Han mengangkat mangkuk dan mulai makan nasi. Sebenarnya jawaban ini juga sudah diperkirakannya. Dia tentu tidak bisa berharap pria itu akan memujinya. Jika pria itu memujinya maka pria itu bukan Golden Ye. Ini lumayan juga. Pemandangan Audrey Han yang menunduk melahap nasi malah menarik perhatian Golden Ye. Pria itu menyipitkan matanya,
apa ini hanya perasaannya saja? Rasanya, wanita ini sudah kecewa. Apa yang membuatnya kecewa? Apa karena dia tidak memujinya? Tetapi George Kiao sudah banyak memujinya, atau wanita itu menginginkan pendapatnya. Sementara itu George Kiao memarahi Golden Ye dengan kesal di dalam hatinya. Hidangan kali itu dinikmati dengan perasaan yang berbeda, mereka bertiga memikirkan hal yang tidak sama. Setelah selesai makan, Audrey Han membereskan semua peralatan makan dan pergi ke dapur. George Kiao menggunakan kesempatan tersebut berbicara dengan Golden Ye. Kamu ini Goldie Yuchi, apa ada orang yang mengejar wanita seperti kamu? Mendengar hal tersebut, Golden Ye mengerutkan dahinya, apa katamu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia susah payah memasak untukmu, apa memujinya bisa membuat kamu mati? Atau membuatmu terluka? George Kiao kemudian mendekatinya, dengan suara rendah, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, jika kamu mengejar wanita seperti ini kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Golden Ye melihatnya. Tatapan itu, membuat George Kiao kehilangan keberaniannya, dia batuk dan mengalihkan tatapannya, anggap aku tidak mengatakannya, aduh. Aku hanya kasihan dengan asisten ini, dia susah payah menyiapkan hidangan lezat ini, pada akhirnya dia malah tidak bisa mendapatkan pujian. Dia adalah seorang wanita, mungkinkah dia akan bersedih memikirkannya? Golden Ye. Ponselnya tiba-tiba saja berdering, Golden Ye melihat layarnya. Gawat, ketika aku datang aku lupa membereskan merlinduanmu, kakek Yuchi menghubungimu, apakah dia akan mencari gara-gara denganmu? George Kiao kemudian melihat layarnya, berbicara dengan khawatir. Golden Ye menerima panggilan telepon dengan tenang. Kakek, kamu bocah tengik, aku menyuruhmu melayani merlinduanmu dengan baik, di mana kamu? Golden Ye merapatkan bibirnya, tiba-tiba saja dia melihat George Kiao, dia menjelaskan, George Kiao membuat masalah, dia mencariku dan memintaku membantunya membereskannya. Tiba-tiba saja diposisikan seperti itu George Kiao. Dasar, dia seenaknya saja. Apa? George Kiao bocah tengik ini. Setiap hari hanya bermain, kamu tidak perlu memperdulikannya lagi, segera pulang ke rumah, ada hal penting yang ingin aku diskusikan denganmu. Hal penting. Mata Golden Ye menyipit, tanpa disadarinya dia melihat ke arah dapur, setelah itu dengan dingin mengatakan, sepertinya tidak bisa, kakek, sekarang ada urusan penting yang harus aku kerjakan. Bukankah aku sudah menyuruhmu tidak memperdulikan George Kiao lagi? Kamu cepat pulang, masalah hari ini sangat penting. Ada urusan mendadak, aku matikan dulu teleponnya. Setelah mengatakannya, Golden Ye langsung mematikan telepon Jerry Yuchi, dia sama sekali tidak mempedulikan pria tua itu. Mata George Kiao membesar, masalah penting. Mungkinkah akan mendiskusikan pernikahanmu dengan merlinduanmu? Golden Ye. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tidak senang, bibirnya juga sangat rapat. George Kiao melihat ke arah dapur, biar ku beritahu padamu, kamu tidak bisa kabur dari masalah ini. Kakek Yuchi pasti menjodohkan kamu dengan merlinduanmu, jika kamu ingin membangkang, sepertinya akan sulit. Hidupku, orang lain tidak bisa memutuskannya. Siapapun tidak boleh, meskipun orang itu adalah kakek, memangnya kenapa? Tetapi dia adalah kakekmu, sudahlah. Aku rasa masalah ini sangat berat, bagaimana kalau kita pulang dulu? Menghindar juga bukan penyelesaian. Tepat di saat itu, Audrey Han berjalan keluar dari dapur, dia sudah memotong buah-buahan dan meletakkannya di hadapan mereka berdua. George Kiao tiba-tiba saja mengatakan, begini asisten kecil, sekarang sudah malam, kita pulang dulu ya. Mendengar hal tersebut, Audrey Han terkejut segera dia menunduk dan melihat jam tangannya. Sekarang sudah jam 19, memang sudah agak malam, tidak terasa waktu berlalu dengan sangat cepat, dia lantas mengangguk, baiklah, aku akan mengantarkan kalian ke bawah. Bersambung.